Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap setiap kita dalam kondisi sehat dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 27a. 1 Korintus pasal 9 ayat 27a. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Di ayat-ayat di sebelumnya dikatakan bahwa ada sebuah pertandingan, perlombaan lari, di mana semua peserta berlari sedemikian rupa untuk sebuah mahkota. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di situ, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, seorang olahragawan lari dalam hal ini, dia akan melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya apa? Supaya otot-ototnya itu bisa kuat untuk dia berlari. Ada bermacam-macam pelari, Bapak Ibu Saudaraku, ada pelari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh, maraton. Ada lagi yang namanya triathlon dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan latihan yang sedemikian rupa sehingga otot-ototnya begitu kuat untuk dia berlari. Karena apa? Karena kalau otot-ototnya tidak terbentuk, tidak kuat, dia akan berlari dengan tidak kuat, dia akan berlari dengan tidak cepat, bahkan dia akan mengalami yang namanya kelelahan. Karena apa? Otot-ototnya tidak terbentuk demikian rupa. Nah, untuk melatih otot-ototnya, seorang pelari bahkan lebih banyak waktu yang dibutuhkan dibandingkan perlombaan itu sendiri. Dia harus melatih tubuhnya sedemikian rupa setiap hari, mungkin dengan alat-alat tertentu, dengan training tertentu, sehingga dihasilkan otot-otot yang begitu kuat. Karena apa? Kalau ototnya tidak kuat, tadi saya katakan dia tidak akan kuat berlari. Ya, beberapa hari yang lalu saya bukan berlari tapi berjalan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di tempat yang rata sih nggak ada masalah. Tetapi ketika sudah mulai tanjakan turunan, saudaraku, disitulah terasa sekali bahwa otot kita akan begitu kencang dan luar biasa. Dan waktu itu saya tidak bisa berjalan yang menanjak. Karena apa? Otot-ototnya terasa tertarik luar biasa dan akhirnya kami turun dan berjalan kembali. Ya, maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin berkata bahwa dalam hal rohani pun sebenarnya kita sedang diajar bahwa untuk menghadapi, untuk memasuki sebuah pertandingan atau perlombaan hidup kita harus melatih otot-otot rohani kita supaya kita bisa melakukan pertandingan atau perlombaan itu dengan baik. Ya, kita tidak mundur di tengah jalan, tapi kita terus bahkan menyelesaikan setiap pertandingan dan perlombaan. Itu dibutuhkan latihan-latihan yang luar biasa. Tadi saya katakan seorang pelari, dia mungkin dalam 1 tahun ada beberapa event yang harus dia ikuti, tetapi latihannya setiap hari. Latihannya setiap hari dia lakukan supaya apa? Otot-ototnya kuat sehingga dia bisa berlari sampai garis finish. Demikian pula dalam hidup kita, dalam hal rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku, otot-otot rohani kita harus kita latih sedemikian rupa. Kita harus melatih bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya sebulan sekali, tapi setiap hari kita harus melakukannya. Dengan apa? Mungkin kita sudah tahu, tetapi kita harus mendisiplinkan diri sama seperti atlet tadi. Dia harus mendisiplinkan dirinya sendiri. Bangun pagi latihan, ya, sore latihan dan lain sebagainya. Demikian pula dalam hidup kita. Untuk menjalani hidup kita harus melatih otot-otot rohani kita. Dengan cara apa? Mendisiplinkan diri. Untuk apa? Untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Itu harus dilatih, harus didisiplin supaya apa? Firman itu menjadi kebutuhan atas hidup kita, menjadi nutrisi atas hidup kita. Kemudian juga kita harus melatih diri kita, melatih hidup kita untuk apa? Selalu memuji dan menyembah Tuhan.
selalu berdoa, selalu bersekutu dengan saudara iman, itu dibutuhkan kedisiplinan yang luar biasa. Dan ketika minimal 4 hal yang tadi saya sebutkan kita lakukan dengan disiplin yang begitu rupa, saya katakan mungkin di awal kita akan mengalami yang namanya sebuah perjuangan yang begitu berat. Tetapi ketika kita sudah melakukan menjadi gaya hidup kita, menjadi kebutuhan hidup kita, saya yakin dan percaya kita akan menjalani semua itu dengan penuh sukacita. Sampai apa? Sampai otot-otot rohani kita terbentuk dan kita kuat menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan kehidupan atau seorang pelari tidak hanya lari dalam kondisi yang datar saja, tetapi mungkin ada tanjakan, ada turunan dan lain sebagainya. Demikian pula dalam hidup kita. Hidup kita tidak selalu berjalan dengan datar. Ada mungkin saatnya kita menanjak, ada saatnya kita menurun dengan begitu rupa. Dan semuanya itu berbicara tentang apa? Tentang tantangan, tentang hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita sudah melatih otot-otot rohani kita dengan 4 hal tadi, ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi kebutuhan atas hidup kita, berdoa menjadi kebutuhan atas hidup kita, memuji dan menyembah Tuhan menjadi kebutuhan atas hidup kita, bersekutu dengan saudara-saudara iman menjadi kebutuhan atas hidup kita. Itu adalah hal-hal yang melatih otot-otot rohani kita supaya kita kuat menjalani hidup ini. Pertandingan dan perlombaan hidup ini kita akan nikmati. Kita bukan orang-orang yang undur di tengah jalan, kita bukan orang-orang yang menyerah di tengah jalan, tetapi kita semua sampai kepada finish, sampai kepada akhir sebuah perlombaan, sampai kepada akhir sebuah pertandingan, di mana dibutuhkan 4 hal tadi. Ya, membangun diri kita dengan apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan bersekutu dengan saudara seiman yang lain menjadi kebutuhan atas hidup kita, dan menjadi alat, menjadi instrumen untuk menguatkan otot-otot rohani kita sehingga kita kuat menjalani kehidupan ini. Apalagi hari-hari ini kehidupan yang begitu luar biasa berat, tapi saya percaya ketika otot-otot rohani kita sudah kita bentuk, otot-otot rohani kita sudah kita latih demikian rupa, kita akan kuat menjalaninya bahkan sampai akhir dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.